Selamat malam, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini saya yang bernama Revince Prawati Sinurat dengan NIM 2161201191 ingin mempresentasikan materi keseimbangan dua sektor. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pemerintah, berarti dalam perekonomian itu tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini yang meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Pendapatan yang digunakan rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk pengeluaran konsumsi, membeli barang dan jasa, dan ditabung di institusi keuangan. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanaman modal atau investor perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan usaha baru, memperbesar usaha lama, atau memodernkan pabrik yang ada dan akan digunakan untuk membeli barang-barang modal seperti mesin-mesin, peralatan produksi lain, mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor. Dalam perekonomian dua sektor, komponen pengeluaran agregat terdiri dari yang pertama yaitu perbelanjaan konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua yaitu perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang modal. Pengeluaran rumah tangga mempunyai 3 ciri utama. Yang pertama yaitu faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga adalah pendapatan yang diterimanya. Dan yang kedua yaitu pada pendapatan sebesar 0, yaitu apabila rumah tangga tidak bekerja, konsumsi tetap akan dilakukan, dan ini dinamakan pengeluaran otonomi. Pengeluaran tidak bergantung pada pendapatan nasional. Dan yang ketiga yaitu apabila berlaku pertambahan pendapatan akan berlaku tambahan konsumsi, tetapi pertambahannya kurang daripada pertambahan pendapat. Berdasarkan kepada 3 ciri konsumsi secara grafik dapat dibentuk fungsi konsumsi dan fungsi tabungan secara grafik menunjukkan hubungan di antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan nasional. Di samping pendapatan disposable atau pendapatan nasional, terdapat pula beberapa faktor lain yang menentukan pengeluaran konsumsi dan tabungan. Yang terpenting adalah suku bunga, sikap berhemat, kekayaan yang dimiliki, distribusi pendapatan, keadaan perekonomian masa kini dan masa datang, dan jaminan pendapatan di masa pensiun. Investasi adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal secara statistik. Ia dibedakan kepada 3 komponen, yaitu pengeluaran ke atas barang modal, yang kedua membangun rumah tempat tinggal, dan perubahan dalam stok. Dalam kategori makroekonomi, investasi terutama meliputi komponen pertama. Faktor utama yang menentukan investasi adalah suku bunga, tingkat pengambilan modal, prospek masa depan, dan perkembangan teknologi. Dalam jangka, investasi juga dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi investasi.
Teori yang menerangkan efek pendapatan nasional kepada investasi dinamakan prinsip akselerasi. Dalam memahami ciri-ciri investasi, perusahaan-perusahaan, dua konsep berikut perlu dipahami. Efisiensi investasi marginal dan fungsi investasi marginal menunjukkan hubungan antara suku bunga dengan tingkat investasi yang akan dilakukan pada satu tahun tertentu. Tingkat investasi inilah yang akan menentukan kedudukan fungsi investasi, yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara tabular, cara grafik, dan cara algebra. Cara tabular adalah contoh angka yang menunjukkan data berikut. Yang pertama yaitu pendapatan nasional, konsumsi tabungan, investasi, dan pengeluaran agregat. Keseimbangan pendapatan nasional ditentukan dengan menggunakan syarat keseimbangan. Dalam perekonomian dua sektor, analisis mengenai multiplier merupakan bagian penting dari analisis keseimbangan pendapatan nasional. Analisis ini menerangkan sejauh mana pendapatan nasional akan mengalami perubahan efek dari perubahan pengeluaran agregat. Rasio antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat dinamakan multiplier. Sekian dari presentasi saya akhiri. Terima kasih.